Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam Putramu Kristus Yesus, pada saat ini kami bersyukur atas anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan atas kami. Tuhan berikan kesempatan bagi kami dan waktu yang baik untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului mereka. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah Aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, menjadi murid adalah hal yang istimewa. Menjadi murid adalah hal yang istimewa. Bapak Ibu, saudara-saudara, terkadang hamba-hamba Tuhan, pendeta dan pimpinan jemaat, gembala sidang, sangat-sangatlah sulit untuk memilih pelayan-pelayan yang ikut mengambil bagian melayani Tuhan di gereja kita masing-masing. Karena apa, Bapak Ibu, saudara-saudara? Banyak orang yang merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Banyak orang merasa keluarganya tidak mendukung untuk melayani Tuhan. Tetapi itu semua adalah tantangan-tantangan. Itu adalah kehidupan yang sering menghambat kita untuk melayani Tuhan. Kita harus percaya, Bapak Ibu, kita terpanggil dan kita bisa melayani sampai pada saat ini. Itu adalah keistimewaan yang kita terima dari Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan kita lebih hebat dan berkompeten daripada orang lain, bukan. Tetapi hati yang mau melayani, hati yang mau berkorban, hati yang mau berserah dan bersyukur kepada Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika semua orang percaya memberikan hati untuk melayani, maka akan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam rumahnya untuk saling melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah menjadi pelayan di balik keistimewaan akan ada sukacita yang kita alami? Bukanlah sukacita, tetapi akan banyak tantangan, penolakan, bahkan sindiran yang mungkin akan kita terima dan dengarkan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Yesus dan murid-muridnya ditolak oleh orang-orang Samaria. Sehingga kedua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, mengatakan kepada Yesus, Tuhan, apakah Engkau mau agar api dapat turun atas mereka? Ini suatu perbuatan emosional karena Yesus dan mereka ditolak, tidak disambut oleh orang-orang Samaria. Tetapi Yesus menegur mereka dan berpaling, dan mereka pergi ke desa yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjanjian lama Yesus dinubuatkan memang harus menderita. Dia ditolak dan tidak dianggap. Tetapi ketika Yesus dinubuatkan untuk tidak diterima, bukan oleh semua kelompok, tetapi kelompok-kelompok tertentu, masih banyak orang yang mau menerima dan percaya kepada Kristus Yesus. Sehingga Kristus Yesus tetap menjalankan misinya, memberitakan kepada orang-orang yang rindu mendapatkan keselamatan, kepada orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk diselamatkan, dan berita kerajaan Allah harus disebarluaskan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini juga mungkin sering kita alami. Sering kita kecewa dan malu ketika firman yang kita sampaikan tertolak dan tidak dianggap, mungkin disepelekan, dan kehadiran kita di sekitar lingkungan pelayanan kita pun kita tidak dianggap, kita dipandang sebelah mata. Tetapi itu bukan membuat kita semakin ciut, tapi kita percaya Kristus yang terlebih dahulu mengalami penolakan dan penderitaan, kita juga mengalami itu, tetapi kita tetap maju. Karena masih banyak orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, melihat dan menyaksikan pelayanan yang kita lakukan dan kerjakan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu yang kita katakan tadi. Menjadi murid itu adalah hal yang istimewa. Tetapi di balik keistimewaan itu ada banyak penderitaan, tantangan yang akan kita hadapi. Ketika Yesus mengatakan hal demikian, Yesus berjalan dengan murid-muridnya ke desa lain. Dan di tengah jalan ada orang berkata, aku mau mengikut engkau, aku mau mengikut engkau, aku mau mengikut engkau. Tetapi mereka menyampaikan alasan-alasan tertentu, terlebih agar mereka dapat mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tegaskan kepada orang yang bertanya kepada mereka, mengikut aku itu tidak mudah. Semua harus ditinggalkan. Mengikut aku itu tidaklah gampang. Tidak mendapatkan tempat khusus. Tapi dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, asal kita mau setia kepada Tuhan, maka pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Ketika kita menjadi murid Tuhan, maka semua akan kita tujukan dan prioritaskan kepada kerajaan Allah. Firman Tuhan harus diberitakan, sekalipun keadaan yang tidak mungkin. Mungkin ada persoalan keluarga, persoalan rumah tangga dan anak-anak. Kalau pelayanan yang telah ditujukan kepada kita harus kita kerjakan. Kerajaan Allah
menjadi prioritas kita untuk kita beritakan. Itulah yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita setia, ketika kita tulus dan taat untuk menjadi murid Tuhan, maka kita juga akan dipelihara dan diberkati Tuhan. Tuhan tidak janjikan menjadi murid itu akan mengalami keistimewaan atau mengalami kebahagiaan dan sukacita. Tuhan tidak akan janjikan itu. Tetapi Tuhan akan pelihara setiap kehidupan orang-orang yang berserah dan percaya akan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jadikan Tuhan yang utama. Ketika kita dipanggil, ketika kita melayani Tuhan, itu adalah hal yang istimewa, hal yang membuat kita bersukacita dalam Tuhan. Kalau secara kedagingan mungkin kita tidak dapat merasakan apa-apa, tapi secara iman rohani kita menjadi anak Tuhan yang istimewa, karena kita dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Walaupun akan banyak orang yang tidak menerima kita, walaupun banyak orang yang akan menyangkal dan menolak kita, bahkan memfitnah dan menghina kita, tetapi kita percaya firman Tuhan tetap dirindukan bagi setiap orang-orang yang suka dengar-dengaran firman Tuhan. Tetap percaya, semangat, masih banyak orang yang menantikan dan merindukan kita dalam pelayanan di dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya kami adalah murid-murid yang istimewa. Keistimewaan kami boleh kami yakini Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk melewati setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, yang tetap memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu yang baik untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini, diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bertanya kepada sebagian orang-orang percaya, apakah orang percaya takut mengalami kematian?
Pasti ada saja orang percaya yang mengatakan saya takut. Karena apa? Karena saya belum cukup baik. Karena saya takut tidak masuk surga. Padahal dia sebagai orang yang percaya. Tetapi ketakutan itu membuat dia takut untuk mengalami kematian. Karena dia merasa belum cukup baik dan sempurna untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita masih ragu, sangsi, takut dan gelisah untuk mengalami kematian? Ketika kematian akan diperhadapkan dengan kita, kalau kita percaya akan Kristus Yesus yang mati telah menyelamatkan kita, tentu kita tidak gentar dan takut untuk menghadapi panggilan Tuhan. Karena jelas iman kita tegas katakan, orang yang percaya karena iman percayanya kepada Kristus Yesus akan diselamatkan dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu merupakan pengharapan kita ketika Tuhan datang kedua kali, maka Tuhan akan panggil kita. Tuhan akan menghakimi kita seturut dengan iman percaya dan segala perbuatan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita telah diselamatkan dalam Tuhan, maka damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Tetapi sering kita katakan, kalau kita dipenuhi damai sejahtera, kenapa ada kesulitan? Kenapa ada persoalan dan pergumulan hidup? Firman Tuhan seperti yang Rasul Paulus tadi katakan Bapak Ibu kepada jemaat yang ada di Roma. Kesulitan, pergumulan itu mengantarkan kita kepada ketekunan. Ketekunan itu mengantarkan kita kepada tahan uji. Dan tahan uji itu mengantarkan kita kepada pengharapan kasih karunia Allah yang telah dikaruniakan kita dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang telah diselamatkan pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi itu tidak membuat kita surut dan meninggalkan iman percaya kita. Semakin kita bergumul dalam persoalan kita, semakin kita tetap tekun, tahan uji, dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, orang percaya tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Orang percaya harus siap memikul salib, memikul penderitaan-penderitaan yang akan kita alami. Penderitaan yang kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua bisa kita lewati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin hal ini bisa menguatkan kita. Ketika kita berada di tengah laut maupun di tengah danau, kita tidak bisa katakan tidak ada gelombang laut. Begitu juga dengan kehidupan ini. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, tidak bisa kita katakan tidak ada persoalan. Persoalan adalah bagian dari kehidupan. Bagaimana iman kita bisa bertekun, iman kita bisa tahan uji, dan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut menghadapi persoalan. Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus. Dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Jangan mundur, jangan surut iman percaya kita. Tetap teguh. Tuhan menolong kita, memelihara iman percaya kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami yang telah dibenarkan dalam Tuhan, memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Tetapi kami percaya damai sejahtera dari Tuhan itu akan banyak kami alami, dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat persoalan dan penderitaan yang akan kami hadapi ke depannya. Tetapi kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa yang akan menolong kami untuk melewatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.